Dilanjutakan mau langsung manakib. Salajengipun wawasan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang insyaallah dipimpin kalian Lora Ismail saking Bangkalan. Fa'alaihi fal yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qad nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-da'wah ila Allah wa ad-dilala ila al-huda ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal muhtaramin ayyuhal ulama al-'izza al-ajla, yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, para keluarga besar Mas Haji Ahmad Jailani yang sangat saya hormati, beserta seluruh para guru, para ustadz, para kiai yang tidak saya sebut nama beliau-beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali hari ini, pada kesempatan malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang sekilas manakib, biografi, sejarah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang mana kita ketahui sendiri bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau merupakan salah satu waliullah yang paling masyhur, yang mana nama beliau masih disebut, yang mana nama beliau masih harum sampai detik ini juga. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Aiz ibn Abdussalam, manukilat ilaina karamatu ahadin bitawatur illa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak pernah dinukil tentang karomah seorang ulama, tentang karomah seorang wali secara tawatur, secara terpercaya, secara sikoh, bukan hoax, bukan abal-abal, sebanyak karomah yang dinukil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sendiri berjuluk sebagai Bazul Aulia atau Sultanul Aulia, raja dari semua wali yang ada pada zaman beliau. Tentunya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini ya, bukan tentang karomah beliau, karena sekali lagi karomah para wali memang bisa menguatkan kecintaan kita kepada mereka, memang bisa meneguhkan masyhad atau keyakinan kita kepada mereka. Akan tapi sekali lagi karomah niku boten saged ditiru nggih. Karomat niku boten saged dicontoh. Akan tapi ketika kita ingin menelaah atau membaca sejarah para wali ya, para guru kita mengajarkan kita untuk melihat bagaimana para aulia, bagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karomah tersebut. Apa kunci mereka? Apa akhlak atau adab-adab yang mereka miliki? Sifat-sifat yang mereka punyai sehingga mereka bisa mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa. Nah, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa kita simpulkan ada 3 hal yang sangat-sangat menonjol dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana bagi saya dengan 3 hal ini beliau bisa mendapatkan karomah yang sebegitu banyak, mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Yang pertama, kita bisa belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagaimana caranya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain.
Kita ketahui sendiri bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan oleh para ulama ketika beliau mendapatkan makom yang sangat besar, dunia mengejar beliau, beliau mendapatkan perhatian, mendapatkan pengagungan yang sangat besar dari orang-orang, dari para ulama di zaman beliau. Dikatakan oleh para ulama bahwa beliau ya besutu al-basto al-bisato kullalailah lil fuqara wal masakin. Beliau setiap malam selalu membuka rumah beliau lebar-lebar. Setiap malam beliau selalu membuka rumah beliau, atau istilah kita sekarang open house, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir, ya, untuk orang-orang yang tidak mampu. Sampai-sampai beliau pernah berkata, "Fattashtul a'mal kullaha." Aku sudah meneliti semua amal-amal kebaikan. Fama wajadtu afdal min it'amit ta'am. Maka aku tidak menemukan amal kebaikan yang lebih besar pahalanya daripada memberikan makanan untuk orang yang tidak mampu, daripada memberikan makanan untuk orang yang kelaparan, memberikan makanan untuk orang fakir miskin. Awaddu anna dunya biyadi fa'ut imuha aljiya. Ya. Aku ingin, ya, andai saja dunia ini ada di tanganku, maka aku akan memberi makan orang-orang yang lapar di seluruh dunia. Beliau juga berkata bahwa yadi maskubah, tanganku ini bagaikan tangan yang bolong. La tadbat, tidak bisa menahan harta sama sekali. Andai saja aku memiliki uang 1000 dinar, ya, mungkin di zaman sekarang sekitar 100 miliar atau 1 triliun, lam ubayyidha, maka aku tidak bisa menginapkan uang ini di sisiku. Maka tidak mungkin uang ini bertahan 1 malam saja di sisiku. Pasti akan aku bagikan uang ini kepada orang lain. Nah, dari sini juga menunjukkan bagaimana beliau selalu, ya, berusaha menyampaikan manfaat untuk orang lain, berusaha menyampaikan kebaikan untuk orang lain. Dibuktikan oleh salah satu ucapan beliau, "Lau yumkinuni." Ya, jika aku bisa, beliau mengatakan, "La dakhaltul qabra ma'a kulli wahidin minkum ujawib angkum rahmatan wa syafaqatan alaikum." Andai saja aku bisa, aku akan masuk ke setiap kuburan kalian, ya, ketika kalian mati, ketika kalian wafat, maka aku ingin sekali masuk kuburan, ya, masuk makam bersama kalian untuk membantu kalian menjawab malaikat mungkar dan nakir. Ya. Ini begitu menunjukkan begitu syafaqahnya beliau, begitu besarnya rasa kasih sayang beliau atas umat Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang dikatakan oleh para ulama kita bahwa amal ibadah, ya, atau amal kebaikan yang mana manfaatnya ini bisa dirasakan oleh orang lain, ini pahalanya jauh lebih besar daripada amal ibadah yang pahalanya atau kebaikannya hanya bisa kita rasakan sendiri. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau ini i'tikaf di Masjid Nabawi, beribadah, sholat, membaca Al-Quran di Masjid Nabawi. Yang mana kita ketahui beribadah di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000 kali lipat lebih besar daripada beribadah di tempat yang lain. Akan tapi pada waktu itu ketika beliau beribadah, tiba-tiba ada orang datang ke sisi beliau, ya, mendatangi beliau. Kemudian orang tersebut berkata, "Wahai Abdullah ibn Abbas, aku memiliki hajat. Aku ingin engkau membantuku dalam sebuah keperluan." Akhirnya Abdullah bin Abbas berdiri, ya, meninggalkan ibadah beliau di Masjid Nabawi untuk menuruti, untuk membantu orang tersebut. Nah, ketika beliau kembali lagi ke masjid, para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, mengapa engkau meninggalkan beriktikaf di Masjid Nabawi hanya karena menuruti kemauan orang tersebut?" Maka Abdullah bin Abbas berkata, "Sami'tu sahib hadzal qabri." Aku mendengar pemilik makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "La antam syia fatakdiya hajata akhikal muslim." Seandainya salah satu di antara kalian berjalan untuk menolong salah satu saudara muslimnya, untuk membantu hajat keperluan salah satu sahabat muslimnya, khairun lahu min anta taqifi masjidi hada sanah.
itu lebih baik daripada dia beribadah, beriktikaf di masjidku ini selama 1 tahun penuh. Dari sini para ulama kita mengambil suatu kaidah bahwa an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir, bahwa amal ibadah yang mana kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain ini pahalanya jauh lebih besar daripada amal ibadah yang kebaikannya hanya bisa kita rasakan sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua yang bisa kita tiru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah bagaimana beliau sangat menghormati para guru beliau. Ya. Beliau pernah berkata, "Ma kuntu ahrabu min kalamis syuyukh wa suhunatihi." Bahwa aku tidak pernah menghindari sama sekali kasarnya ucapan guru-guruku. Aku sama sekali tidak pernah menghindari ujian-ujian yang diberikan oleh para guruku. Kita ketahui sendiri bahwa dulu para kiai, para ulama, ya, mereka ini tidak sembarangan memberikan imtihan atau ikhtibar kepada para murid mereka. Ya. Mereka memberikan imtihan yang sangat berat, memberikan ujian yang sangat berat kepada para santri mereka, kepada para murid mereka. Ya. Di Bangkalan ada Syekh Khalil Bangkalan, ya, Syekhona Khalil Bangkalan. Kita ketahui dari sejarah beliau seringkali menguji setiap orang yang hendak berguru kepada beliau. Contohnya Ki Maksum Lasem ketika pertama kali mondok ke Demangan, ke Bangkalan. Ini disuruh masuk bukan ke kamar, suruh masuk ke kandang ayam, ke kurung ayam. Ya. Ada juga yang ketika pertama kali nyampe ke pondok beliau langsung diusir, ya. Kembali lagi diusir lagi, ya. Ini bentuk ujian para ulama terdahulu kepada para murid mereka, kepada para santri mereka, agar mereka tahu apakah santri ini benar-benar tulus untuk mencari ilmu atau tidak, apakah mereka ini bersungguh-sungguh untuk menyantri atau tidak. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, aku di hadapan guruku kal akhras wal a'ma, aku pasrah total kepada apa yang diperintahkan guruku, kepada apa yang dilakukan oleh guruku, bagaikan aku adalah orang yang buta, orang yang tuli. Menunjukkan betapa taklimnya beliau terhadap para guru beliau. Oleh karena itu ada satu kaul, ya, satu pesan yang dinukil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, man aradal falah, barang siapa yang menghendaki keberuntungan, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, fal yasir turaban tahta aqdamis syuyukh, maka hendaklah dia menjadikan dirinya sebagai debu yang diinjak, ya, di bawah telapak kaki para guru, di bawah telapak kaki para masyayikh. Ini yang kedua, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat menghormati para guru-gurunya, sangat taklim kepada para guru beliau. Yang ketiga yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru dari sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana beliau meskipun dengan kemuliaan yang sangat besar, dengan karamah yang sangat banyak, dengan ilmu yang bagaikan lautan, ibadah yang bagaikan gunung, beliau tidak pernah merasa bahwa diri beliau ini lebih baik daripada orang lain. Beliau tetap merupakan sosok yang tawadhu, sosok yang rendah hati, ya, tidak pernah menganggap diri beliau ini sebagai seorang alim atau seorang wali atau sebagai seorang ulama. Sampai diriwayatkan pernah suatu ketika ada seorang, ya, ini dikisahkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini seorang solihin, salah satu orang soleh, pernah bertawaf. Ketika beliau bertawaf, beliau melihat ada seorang tua, seorang syekh bersujud di hadapan Ka'bah, ya, dalam keadaan menangis dan terus berdoa sambil menangis. Ketika didekati, ternyata seorang yang bersujud tersebut sambil berdoa adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam doanya sambil menangis beliau berkata, ya, beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kunta la turidu an taghfira li yaumal qiyamah. Wahai Allah, jika memang engkau tidak ingin mengampuni dosaku kelak di hari kiamat, fahsyurni a'ma, maka bangkitkanlah aku dalam keadaan buta. Li'alla akhjala min haula'in nas alladzina yuhsinuna dzannabi, agar aku tidak malu terhadap mereka orang-orang yang mana mereka di dunia dulu tidak pernah, yang mana mereka dulu di dunia selalu berhusnudzon kepadaku.
Yang mana dulu mereka di dunia, para muridku, para santriku, para pengikutku selalu meyakini bahwa aku adalah orang yang baik, bahwa aku adalah orang yang mulia. Nah, ini adalah doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma in kunta la turidu an taghfira li yaumal qiyamah fahsyurni a'ma. Ya Allah, jika memang engkau tidak ingin, tidak hendak mengampuni dosaku kelak di hari kiamat, maka bangkitkanlah aku dalam keadaan buta, agar aku tidak malu terhadap mereka orang-orang yang dulu di dunia pernah berhusnudzon kepadaku, pernah berbaik sangka kepadaku, pernah menyangka bahwa aku adalah orang yang baik, bahwa aku adalah orang yang mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sini bisa kita ambil pelajaran ya, jika para ulama, jika para aulia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tetap memiliki rasa takut yang sangat besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut jika dosa mereka tidak diampuni, takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut jika ibadah mereka tidak cukup untuk menyelamatkan mereka kelak di hari kiamat. Dari sini kita harus sama-sama berdoa, meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ya, dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita peringati pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang wafat ala husnul khotimah, orang-orang yang masuk pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan dengan para aulia, dikumpulkan dengan para anbiya, dikumpulkan dengan para ulama, dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Karena sekali lagi dikatakan oleh para ulama ya, bahwa wafat husnul khotimah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dijelaskan oleh mereka bahwa setan ini dan iblis tidak pernah berhenti untuk mengambil iman dari seseorang, tidak pernah berhenti untuk menyesatkan seseorang, bahkan di detik-detik terakhir sekalipun. Sampai dikatakan oleh para guru kita, termasuk salah satu cara setan untuk menjerumuskan manusia. Jadi ketika ada orang sakarat, ada seorang ini nazak, sudah hampir mati, sudah hampir wafat, ini setan mendekati dirinya. Apa yang dilakukan setan? Setan akan menyamar menjadi salah satu kerabatnya yang sudah meninggal, menyamar menjadi ibunya atau menyamar menjadi ayahnya ya, yang sudah meninggal. Sedangkan orang-orang yang sakarat, orang-orang yang nazak ini biasanya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang biasa. Nah, akhirnya ketika itu setan menyamar menjadi ayahnya atau ibunya, setan dekati orang yang sedang sakarat tersebut dan setan berkata, jika engkau ingin selamat, maka janganlah engkau tetap dalam agama Islam. Jika engkau ingin selamat, ingin masuk surga, ya, ikutilah aku. Ya, jangan masuk agama Islam, ya, jangan tetap agama Islam, tapi masuklah, berpindahlah ke agama Yahudi atau agama Nasrani. Nah, ini jika memang salah satu di antara kita iman kita tidak kuat, ya, iman kita tidak terpupuk dengan baik, ya, dengan amal-amal ibadah dan dengan hal-hal positif lainnya, dan kita mempercayai, mengangguk dengan hati kita, maka ini akan menyebabkan kita wafat su'ul khotimah. Jika seorang percaya, beriman kepada setan di akhir hayatnya, ya, dia bukan hanya akan masuk neraka 10 tahun, ya, tidak hanya akan masuk neraka 100 tahun, akan tapi dia akan masuk neraka sampai kapanpun, tidak pernah keluar dari neraka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dengan barokah majelis ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitaubah wal qabul. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.